Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini tanggal berapa sih? 16 Maret. Jadi guys, aku mau curhat sedikit. Ini ada kejadian yang benar-benar apa ya? Menyakiti hati. Jadi semalam itu sore kita tuh ngadain pertemuan antara pengurus apartemen dengan para penghuni. Di situ kita tuh sebagai penghuni tuh pada marah ya, karena perbuatan pengurus ini banyak merugikan penghuni atau pembeli unit-unit apartemen ya. Apartemennya itu lokasinya tuh di Cicadas ya. Aku nggak usah sebutin apartemen apa, tapi lokasinya di Cicadas. Jadi ada pengurus kan. Nah, di situ tuh kita berkeluh kesah, komplain gitu, bahwa akibat pengurusan mereka yang tidak becus merugikan kita-kita gitu loh. Yang udah beli itu gak bisa jual unitnya karena harganya turun. Gimana gak turun guys? Lift aja kita pernah mati 6-6-nya, gak ada lift loh di tower 2 tower itu. Jadi kami harus muter, ngantri kayak orang ngantri sembako, udah gitu harus naik tangga darurat segala macem. Dan itu kan membuat apa ya, itu adalah sebuah indikator buruknya kepengurusan sebuah apartemen ya kan. Dan ditambah lagi si ketuanya ini benar-benar nggak mau dengerin masukan orang. Dia tuh apa ya, diktator. Jadi, seperti dia yang berkuasa di sini. Nah, semua pengurus ini digaji sebulan itu 100 juta jumlahnya. Bayangin bagi kalian. 18 pengurus ini kita nggak tahu kerjanya apa, kita nggak pernah lihat hasilnya apa, karena kita juga sudah ada badan pengelola, jadi kayak manajer gedung lah yang udah kita gaji juga beserta staff-staffnya. Jadi ini tuh kita tuh kayak punya dua armada, yang satu nggak tahu kerja apa, yang satu memang kerja. Nah, yang nggak kerja ini jumlah jumlah sebulannya itu sampai 100 juta guys biayanya, diambil lah dari jadi kami punya iuran tiap bulan yang kami harus bayar, itu bervariasi jumlahnya tergantung luas, dari masing-masing unit apartemennya. Nah ini si ketua ini waktu di forum kemarin tuh, ceritanya tuh nggak ada cerita yang bagus, ceritanya cuma dia tuh kekurangan uang kekurangan uang kekurangan uang. Iya gimana nggak kekurangan uang? Orang yang punya uang aja pada males gitu bayar, kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang kita bayarkan gitu loh. Lift mati, gedung nggak dicat, ya kan, fasilitas umumnya jelek, fasilitas parkirnya amburadul. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh membuat orang tuh jadi males gitu, tambah males gitu bayar, karena ngerasa buat apa bayar gitu kan. Tapi banyak juga yang masih bayar, karena kami kalau nggak bayar itu nggak bisa beli token listrik guys, dibikin sama mereka, nggak bisa pakai parkir segala macem gitu. Jadi dikunci sama mereka seperti itu. Tapi guys, oke lah kita bayar ya iuran per bulan itu. Tapi kita tuh ngerasa nggak puas Kak, karena benar-benar sangat kecewa dengan apa yang kita terima gitu. Kita bisa bayangin, lift itu adalah fasilitas umum yang paling penting ketika kamu tinggal di apartemen. Liftnya tuh mati guys, tidak ada yang hidup. Dan itu bisa berlangsung berapa kali, berapa kali, berapa kali gitu ya. Dan pengurus ini suka main ancam. Misalnya, oh listrik nanti nggak bisa bayar segala macam, nah, kayak gitu. Padahal jumlah penerimaan kita itu sebenarnya udah di atas 1,5 miliar per bulan gitu kan. Belum lagi ditambah mereka dapat dari vendor-vendor. Jadi ternyata aku baru tahu ya kalau vendor-vendor kayak parkir segala macam itu harus setor uang kayak bagi hasil gitu ke pengurus, dan uang itu kita nggak pernah tahu kemananya gitu loh. Nah jadi banyak banget ketidakpuasan penghuni di saat itu. Nah, arogansinya si ketua ini benar-benar terlihat nyata waktu di pertemuan itu. Dia nggak mau dengerin omongan orang, dia nggak mau dengerin usulan orang gitu. Padahal usulan orang tuh bagus-bagus gitu ya, dia nggak mau denger guys. Dia mau-maunya dia aja gitu, seperti itu. Nah satu saat aku yang ngomong gitu di forum itu. Nah aku tuh udah mau minta giliran tapi dilewatin terus. Jadi kayaknya mereka udah bikin settingan supaya aku nih nggak bisa ngomong karena aku dikenal vokal di sini tuh. Nah, akhirnya aku teriak-teriak, aku sudah dilangkahin 3 orang gitu loh. Udah dilangkahin 3 orang ya pembicara yang lain. Akhirnya aku bilang, aku dari tadi loh pengen ngomong," aku bilang. Nah, akhirnya aku ngomong kan. Jadi si pengurus ini tuh dulu itu supaya memenangkan dirinya sebagai ketua pengurus di apartemen kita ini, dia tuh tim dia dan dia itu menggunakan jalan licik, yaitu menyebarkan, isu bahwa ketua yang sebelumnya tuh korupsi
gitu loh. Wallahu alam ya, korupsi atau enggak kita nggak peduli ya, cuma itu digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan saingannya lah gitu loh. Karena waktu itu si yang lama itu juga tetap pengen mau jadi ketua ceritanya. Ini cerita aja ya, cerita. Jadi kalian nggak tahu tempatnya, aku nggak nyebut nama juga, jadi aku bebaskan bisa cerita apa aja. Nah, jadi si ketua ini setelah dia berhasil menjadi ketua, setelah menanti bertahun-tahun gitu ya untuk menjadi ketua itu, ternyata kepengurusan dia nggak lebih baik, malah lebih buruk guys. Kita selama yang pengurusan yang lama itu lift kita nggak pernah ada yang mati. Tapi di zaman orang yang sekarang ini itu, aduh guys, matinya tuh udah 2 tahun guys. Lift kami 2 itu mati itu udah 2 tahun. Pernah lift tuh mati semua 6-6-nya. Jadi 2 tower tuh nggak ada lift sama sekali. Jadi kalian bayangin kita mesti muter jauh ke tempat lain yang towernya masih ada hidup, dan itu hidup cuma satu liftnya. Jadi kebayang nggak antrian kita itu sampai keluar dari lobi saking banyaknya yang ngantri. Dan kapasitas lift yang tadinya cuma 9 orang itu bisa dipadatin sampai 15 orang. Karena kalau nunggu lagi belum tentu kebagian lagi itu loh liftnya. Jadi separah itu gitu. Jadi aku bilang kan, kalau memang misalnya kamu kamu tahu bahwa sesusah ini misalnya ngurus apartemen, kenapa dulu nafsu banget gitu kan? Kenapa dulu pengen banget sampai Anda tuh melakukan fitnah gitu loh ke pengurus yang sebelumnya gitu loh. Tahu apa yang terjadi? Aku ngasih usulan gampang aja, aku bilang untuk ngumpulin dana gampang. Pengurus yang jumlah gajinya sampai 100 juta sebulan tuh di stop aja gajinya. Nah, gaji itu yang 100 juta tuh kumpulin, saya bilang. Dalam setahun itu dapat 1.200.000.000 bisa beli lift baru. Gitu kan? Atau bisa bayar utang-utang yang lain lah gitu. Itu ya usulan aku banyak gitu ya. Pokoknya ini geleh sekali lah gitu. Tahu apa coba? Dari sekian apa yang aku omongin, dia nggak nanggapin. Kecuali apa coba? Dia menuduh saya memfitnah pengurus yang lama. Loh, kok jadi terbalik? Kok saya malah yang dituduh sebagai pemfitnah ketua yang lama gitu? Justru saya tuh ngebelain ketua yang lama gitu. Akhirnya saya bentak bapak itu. Saya bilang, Anda jangan suka memutarbalikkan omongan orang. Saya bilang gitu. Nah, apa coba? Dia ngancam lah di forum itu. Jadi ini bisa aku aku tuntut dia sebagai pencemaran nama baik aku atau tindakan tidak menyenangkan. Di depan forum itu dia nyuruh saya minta maaf. Ya, suruh saya minta maaf dan mencabut omongan saya. Saya bilang, saya punya faktanya, nanti saya lihat file saya. Karena aku tuh rajin sekali guys, ngumpulin screenshot ya, WA grup itu aku kumpulin semua. Nah, termasuk telepon-telepon semua aku rekam. Nah, terus udah gitu, akhirnya aku bilang, loh kok otoritas, aku bilang aku kok kayak gini, bapak ini memutarbalikkan gitu. Jadi seakan-akan aku yang mau menyebar fitnah itu, padahal dari dia yang nyebarin fitnah itu. Justru aku tuh mempertanyakan kok sampai dia tega menggunakan fitnah ke orang gitu kan demi menjadi ketua di kami gitu. Dan akhirnya dia tuh tetap kekeh. Setelah aku minta maaf, aku bilang aku punya file, nanti aku lihat fileku, aku bilang kayak gitu. Kan aku nggak bisa buka file aku di saat forum kan, tapi aku rasa aku punya semua gitu loh. Terus dia bilang dia tetap mau nuntut aku. Jadi bayangin guys arogansinya. Aku sudah minta maaf di forum ya, sudah merendahkan diriku sedemikian rupa. Dia bilang saya tetap tuntut kamu. Ah, sekarang saya balikin. Bapak boleh tuntut saya, nanti saya akan tuntut bapak dan bapak masuk. Gak bakalan lepas kalau sama aku tuh. Ya, aku duduk sama mereka itu ada ketua yang lama sama anak-anaknya. Aku bilang, di antara kalian sini ada nggak yang pernah memenjarakan orang? Mereka ngaku semua tidak pernah. Saya bilang tunjuk diri saya sendiri. Tanya dong saya sudah pernah memenjarakan orang. Nah, jadi seserius itu saya sama orang yang belagu. Seserius itu saya sama orang yang arogan. Saya habisin bener gitu loh. Jadi hati-hati buat pihak sana. Sebelum Anda bertindak ya, saya sudah siapin dulu, pengacara saya banyak ya, polisi saudara saya juga banyak gitu ya, dan saya tidak bersalah dalam hal ini, dan kebetulan semua direkam guys, jadi kita punya bukti